Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, senang sekali rasanya Doni Wijaya bisa mengajak pemirsa untuk mengeksplor segala hal yang luar biasa tentang Provinsi Aceh, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan juga pariwisata. Dan saat ini Doni berada di Kabupaten Bener Meriah, tapi sekarang waktu sholat sudah tiba dan kita akan terlebih dahulu menunaikan sholat. Dan ikuti terus perjalanan Doni di Bener Meriah di program Aceh Hebat. Mari kita eksplor Bener Meriah. Bener Meriah tidak pernah gagal membuat saya kagum dengan keindahan alam dan keunikannya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, di daerah Simpang Balik, Kabupaten Bener Meriah, terdapat salah satu masjid yang menggunakan sumber mata air panas. Masjid Al-Mutakin namanya. Berhasil menarik perhatian saya saat itu juga. Di tengah keindahan alam dan budaya yang kaya, Bener Meriah memiliki sebuah tempat yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual bagi umat muslim setempat. Masjid Al-Mutakin telah menjadi simbol kebinekaan, gotong royong, dan ketakwaan di tengah masyarakat Bener Meriah. Masjid Al-Mutakin berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Syah Kuala yang diwakafkan sekitar tahun 1975. Namun dengan berjalannya waktu, pada tahun 1993, tanah wakaf ini berhasil meraih sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah. Pemirsa, ternyata berwudu di sini airnya hangat. Dari mana sumbernya? Nanti kita akan cari tahu. Di tengah hawa dingin Bener Meriah, bersuci menggunakan air panas memberikan sensasi tersendiri bagi saya. Saya sempat dibuat kaget dengan suhu air yang lumayan panas. Masjid Al-Mutakin dialiri oleh sumber mata air panas dari sebuah kebun milik warga setempat yang bernama Ramli Tulut. Air panas mengalir tanpa henti selama 24 jam untuk kebutuhan jamaah dalam proses bersuci sebelum melakukan ibadah. Setelah selesai menunaikan salat, saya sempat berbincang bersama Tengku Muhammad Amin selaku bagian dari Badan Kemakmuran Masjid Al-Mutakin. Sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Bener Meriah, pengelolaan sumber mata air panas untuk masjid ini telah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sejak tahun 2004 silam. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang dapat dijadikan destinasi wisata religi di Kabupaten Bener Meriah. Terutama sumber air yang ada di masjid ini. Sumber air yang ada di Masjid Al-Mutakin Simpang Balik ini merupakan sumber air yang diwakafkan oleh Bapak Ramli Tulut. Bapak Ramli, beliau berasal dari Aceh PD dan beliau sudah lama berdomisili juga di Kabupaten Bener Meriah. Beliau kebetulan mempunyai sebuah kebun yang di dalam kebun beliau itu ada mata air. Mata air panas beliau wakafkan sekitar 8 kali 8 meter. Jadi air tersebut dialiri ke masjid kita, sehingga Masjid Al-Mutakin merupakan salah satu masjid yang mempunyai sumber air panas di Kabupaten Bener Meriah. Bahkan di Provinsi Aceh, satu-satunya masjid yang mempunyai sumber air panas. Jadi kita lihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang ada dari Aceh dan dari luar Aceh ketika berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah, mereka juga berkunjung ke Masjid Al-Mutakin Simpang Balik.
Saya semakin dibuat penasaran untuk melihat langsung sumber mata air panas yang mengalir ke masjid ini. Pemirsa, saat ini Doni sedang di perjalanan menuju sumber mata air yang mensuplai air hangat untuk Masjid Al-Mutakin tadi. Medannya cukup berat, tapi kita lihat saja bagaimana sumber mata airnya. Kita lanjutkan perjalanan. Untuk mencapai ke sana, saya harus menempuh jarak sekitar 1,5 km atau selama 45 menit dengan berjalan kaki. Medan yang saya lewati cukup berat. Hampir keseluruhan perjalanan saya lewatkan dengan mendaki. Jalur yang dilewati juga cukup ekstrim. Penuh bebatuan serta dikelilingi semak belukar membuat saya sedikit kewalahan. Namun, itu terbayarkan dengan pemandangan yang disuguhkan alam sekitar. Sesekali saya juga menemukan ladang-ladang milik warga yang ditanami oleh berbagai jenis komoditi unggulan dari Bandar Meriah, seperti kopi, cabai, dan berbagai jenis sayur mayur. Pipa-pipa besar yang digunakan untuk mengaliri air panas ini menuntun perjalanan saya untuk mencapai sumber mata air panas wakaf di kebun milik Ramli Tulut. Sumber mata air panas ini mengalir secara alami dari sela-sela bukit dan ditampung di sebuah kolam berukuran 8 x 8 meter. Pemirsa, kita baru saja tiba di sumber mata air panas yang mensuplai air untuk Masjid Al-Mutakin. Dan kita bisa sampai di titik ini, di sumber mata air panas ini setelah menempuh perjalanan dengan jarak kurang lebih 1,5 km hingga 2 km. Dan inilah sumber mata airnya. Tak jauh dari Masjid Al-Mutakin, saya juga berkesempatan singgah ke Menasah Syah Kuala. Menasah ini kabarnya juga menggunakan sumber mata air panas untuk keperluan bersuci para jamaahnya. Menurut penuturan Suryadi Asri, warga sekitar yang juga panitia kemakmuran Menasah Syah Kuala, menasah ini memiliki sumber mata air panas yang berbeda. Menasah Syah Kuala sudah menggunakan sumber mata air panas dari kebun salah seorang tokoh masyarakat sejak tahun 2022. Alhamdulillah sudah masuklah air panas ke Mersah Syah Kuala. Kemudian sampai saat ini dengan kesepakatan kami itu tidak dicangkok lagi oleh masyarakat Dusun Wih Kuning dan itu khusus untuk Mersah Syah Kuala. Kemudian kami berkonfirmasi dengan yang dimuliakan Allah Tengku Min ya. Kemudian kalau untuk seandainya untuk musola ataupun Mersah Syah Kuala silahkan. Nah, itu diambil airnya dari sana kemudian dimanfaatkan untuk bertaharah, untuk beribadah di Mersah Syah Kuala. Nah, alhamdulillah sampai sekarang air itu lancar dan bahkan mungkin berlimpah apabila untuk digunakan hanya bertaharah saja. Dan kemudian nantinya kami akan juga mengembangkan lagi seperti halnya di Masjid Al-Mutakin. Disediakan juga bak penampungan lagi dari bak penampungan agar lebih mempermudah lagi. Karena daerah kita ini adalah daerah wisata. Kebetulan bersampingan dengan kolam pemandian air panas. Nah, maka banyak pengunjung dari luar daerah. Bahkan seperti halnya beberapa bulan yang lalu, kampung kita kedatangan tamu dari luar negeri, dari mana. Kemudian karena Mersah Syah Kuala juga ada ikatan dengan Jami'atul Harakatul Dakwah, Jamaah Tabligh. Nah, kemudian ya banyak dari luar daerah telah beritikaf di sana, ada yang 3 hari bahkan sampai dengan 6 hari. Maka dengan dirintisnya air panas sebagai air yang kita gunakan dalam bertaharah, mudah-mudahan meningkatkan peminat daripada hamba-hamba Allah, umat Rasulullah untuk beribadah di Masjid Al-Mutakin dan juga Mersah Syah Kuala.
Perjalanan saya untuk mengeksplor mengenai panas bumi di Benar Meriah belum berakhir. Potensi panas bumi dalam bentuk sumber mata air panas ini juga digunakan oleh warga Wih Pesam untuk meningkatkan sektor pariwisata setempat dengan mengelola kolam pemandian air panas. Pemirsa, tepat di samping saya adalah sumber mata air panas yang berasal dari Gunung Berapi Burnitelong yang berada di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan bisa kita rasakan hawa panas yang muncul dari sumber mata air panas ini dan juga terdengar seperti bunyi air mendidih, pemirsa. Bagaimana sumber mata air ini digunakan untuk pemandian di sekitarnya? Ikuti perjalanan Doni di Aceh Hebat. Saya sempat mengunjungi salah satu kolam pemandian air panas yang tepat berada di belakang Menasah Syah Kuala. Air kolam yang jernih dan hawa panas yang dapat saya rasakan membuat saya semakin penasaran untuk mencoba mandi di kolam pemandian ini nantinya. Salah seorang warga, Sumarni, mengaku hampir setiap hari mengunjungi pemandian saat pagi dan petang. Ia juga mengatakan bahwa kolam pemandian ini ramai dikunjungi warga untuk sekedar berendam, bahkan sebagai sarana untuk penyembuhan penyakit. Manfaat untuk mandi di sini. Pertama sekali ya kita seperti manusia biasa ya Bu, untuk membersihkan badan. Setelah itu memang di sini mandi untuk kesehatan, untuk melancarkan peredaran darah juga bisa, dan juga untuk banyak bapak-bapak yang stroke, banyak sekali manfaatnya Bu untuk kesehatan. Dan juga pemandian ini bisa untuk pengobatan saraf kejepit Bu. Di sini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, yaitu juga kesehatan untuk kulit. Banyak yang terbukti Bu di sini untuk orang yang stroke ya Bu. Di sini itu banyak terbukti sehat. Apalagi orang yang saraf kejepit itu dia mandi di kolam itu berenang ya Bu. Itu apanya untuk melancarkan peredaran darah. Terkadang kala pengunjung kemari Bu, kalau seandainya hari Kamis mereka mau transfusi darah, berarti mereka mandinya kemari hari Selasanya Bu. Jadi satu hari mereka istirahat, besoknya langsung bisa transfusi darah tanpa ada ikatan untuk pencairannya Bu. Kolam pemandian ini menjadi destinasi favorit di Kecamatan Wih Pesam. Sekitar 200 pengunjung datang setiap harinya saat akhir pekan, atau bahkan lebih saat hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri. Tentunya hal ini membawa dampak perekonomian yang sangat baik untuk warga sekitar. Sebut saja Abdul Rahman, salah seorang pedagang di sekitar kolam pemandian yang berhasil meraup omset Rp150.000 hingga Rp200.000 dengan berjualan minuman, jagung bakar, serta makanan lainnya. Di harinya itu hari-hari raya, itu Sabtu malam Minggu itu ramai sampai pagi. Kadang-kadang pengunjung itu kan, tapi ramai orangnya. Kalau hari-hari biasa memang kurang, tapi ada orang.
kalau hari biasa. Kalau hari raya lebih lagi, karena masyarakat sini pun ramai. Karena masyarakat ini kan tidak diambil anunya masyarakat sini kan, cuman pengunjung. Ada itu kalau seminggu dua kali. Nah, seminggu 2 kali dia untuk pengganti air dikuras maksudnya. Karena pengunjung kan harus bersih, jadi dikuras. Itu dia nggak tentu, kadang-kadang seperti jual kayak gini dapat 150. Nah, gitu dia. Kadang seperti jagung dapat 200. Karena jagung pun per jagung itu 5.000 kan. Nah, jadi orang pengunjung dia setelah nanti habis mandi beli jagung. Tidak sampai di situ, potensi panas bumi yang tersimpan di Kabupaten Benar Meriah cukup besar sebagai sumber energi baru terbarukan. Berdasarkan rencana, pemerintah Aceh serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menggarap proyek geotermal sebesar 220 MW dengan angka investasi yang cukup fantastis, yaitu $1 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 15 triliun rupiah. Proyek ini akan dijalankan di Kabupaten Benar Meriah bekerja sama dengan perusahaan asal Turki Hittite Holdings. Sementara masih di situ, tapi kami sudah mengembangkan untuk salah satunya pengeringan kopi. Jadi mungkin itu nanti ke depannya, karena kita mau masuk perusahaan asing untuk mengembangkan geotermal yang ada di sini secara tidak langsung. Jadi imbas langsungnya dapat digunakan untuk mengering kopi. Kemarin karena COVID dihentikan, jadi sudah ada perusahaan dari Turki, yaitu perusahaan Hittite yang menangani. Sangat besar harapan kami dengan adanya kerjasama ini, salah satunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau itu dibangun, masyarakat sekitarnya dapat menggunakan energi secara langsung dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan cara berjualan atau apa dengan adanya wisatawan datang ke sini. Sumber air panas Burni Telong, jadi itu salah satu airnya juga, tapi di sana ada juga. Jadi di Benar Meriah ini, sementara kami kemarin sudah ada jalan dari bidang SDM, ada sekitar lebih kurang 7 yang kami lihat potensi mata airnya. Jadi kita belum explore yang lain lagi. Kemungkinan ada, karena laporan dari masyarakat ada beberapa yang seperti di Samar Kilang, itu belum ada kami lihat ke sana. Lut Atas itu kami belum sampai explore ke sana. Kemungkinan tahun ini insya Allah akan kita data lagi potensi yang ada. Sambil menunggu proyek ini dijalankan, masyarakat sekitar juga menggunakan sumber panas bumi ini untuk keperluan pengeringan kopi. Melihat besarnya potensi panas bumi di Kabupaten Benar Meriah membuat saya kagum sekaligus berharap potensi ini dapat semakin dikembangkan demi kemajuan yang pesat untuk Kabupaten Benar Meriah dan memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam berupa panas bumi yang merupakan energi baru terbarukan dapat digunakan sebagai salah satunya adalah kolam pemandian air panas. Dan energi baru terbarukan ini merupakan program dari Kementerian SDM dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten Benar Meriah. Demikianlah episode Aceh Hebat kali ini dan jangan lupa untuk menyaksikan episode Aceh Hebat selanjutnya. Akhirnya saya Doni Wijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.